اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan Allah izin untuk bertatap muka melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Beberapa menit menjelang azan isya kita manfaatkan mengkaji sebagaimana biasa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya tak membahas satu hadis khusus sebagaimana biasa, akan tetapi kita membahas hadis-hadis yang berkaitan apa yang mesti kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tak lama lagi kita akan menerima tamu agung yang datangnya 355 hari hanya sekali saja. Banyak orang yang ingin sampai ke bulan tersebut tapi tak sampai kerana ajal mendahulunya. Dalam sebuah doa Nabi, dalam hadis ni hadis dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum, tak bisa dijadikan dalil akidah, tapi untuk fadail a'mal bisa dipakai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Begitu kuatnya keinginan Nabi SAW untuk sampai ke bulan Ramadan. Sebelum bulan itu datang, apa yang mesti kita lakukan? Banyak kaum muslimin membuat seremonial acara tapi keluar dari tuntunan syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam diajarkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang membuat ibadah yang tak ada tuntunannya dari Nabi fa huwa raddun, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mesti kembali kepada tuntunan Al-Quran, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut Ramadan banyak yang dilakukan orang. Ada mau menyambut Ramadan ramai-ramai pergi ke sungai mandi bersama-sama. Mau menyambut Ramadan lain daerah, lain tradisi, lain yang dibuat, lain acara. Ada modelnya dilepaskan anak itik mau menyambut Ramadan. Setelah itu berlomba ramai-ramai menangkap. Saya belum lagi jumpa apa hubungan korelasi antara anak itik dengan puasa Ramadan. Kenapa mesti dikaitkan? Apa hubungannya? Oleh sebab itu yang dibuat-buat kemudian diikuti oleh orang banyak ini, dia sudah menjadi tradisi. Maka kita mesti munculkan apa yang mesti dilakukan berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan lebih kurang ada 7 hal yang mesti kita siapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Apa dia? Yang pertama adalah mengenal Ramadan. Apa itu Ramadan? Jangan sampai dia sudah datang, kita sudah jumpa, lalu bertemu, dan dia pergi. Setelah selesai baru kita tahu, oh itu ternyata Ramadan itu. Setelah selesai baru datang penyesalan. Ada seorang pejabat, orang hebat datang ke masjid kita, salat bersama kita, ikut duduk bersama kita, berbicara dengan kita, tapi kemudian tak dapat dikenali, tak dapat diketahui. Akhirnya setelah orangnya pergi barulah menyesal. Apa sebab? Karena
tidak dapat bertemu, tidak dapat bertatap muka dengan orang yang dikenal. Sesudah selesai orangnya pergi, barulah sadar, oh ternyata yang sholat bersama kita tadi orang yang dihormati. Apa gunanya? Tak ada lagi. Oleh sebab itu sebelum dia datang, kita kenali dulu apa itu Ramadan, apa manfaatnya, apa gunanya untuk kita. Saya tak sebutkan secara utuh dan sempurna, tapi paling tidak secara garis besar, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, sampai tenggelam matahari, sampai pada waktu malam. Kalau itu diurut, diputar, maka kalau kita tengok dalam hadis Nabi disebutkan dari mulai terbit fajar shadiq, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Tentu yang pertama adalah berkah fisik. Kalau orang sahur, dia makan, dia minum, tentu ada kekuatan. Makanya kata Nabi SAW, paling tidak sahur itu ada yang dimakan. Andai terlambat tak bisa makan sama sekali, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah, tetap kita bersahur. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat sampai pukul 9 tak makan dari mulai subuh, niat bisa menyusul belakangan. Tapi puasa fardu Ramadan, niatnya mesti di awal. Tak bisa niat di tengah hari, tak bisa niat di pangkal hari. Oleh sebab itu, melaksanakan sahur adalah bagian dari berkah. Orang yang tak sahur, maka dia sudah kehilangan berkah. Karena kata Nabi, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Apa berkah fisiknya? Kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi di samping itu ada kekuatan yang lain. Ada kekuatan yang non fisik. Apa itu? Kekuatan mental. Orang sudah siap memprogram. Ketika berniat itu, sesungguhnya niat itu tak hanya lafaz di lidah, tapi niat itu adalah kekuatan dalam hati, program di dalam otak kepala. Ada seorang yang kena penyakit mah. Ketika bulan puasa, penyakit itu hilang. Sementara kalau di bulan lain, sampai pukul 11, sampai pukul 1, perutnya sakit. Karena asam lambungnya keluar, mesti ada makanan yang masuk ke dalam. Lalu dia yang berpuasa itu heran, mengapa di bulan Ramadan saya tak merasakan sakit? Padahal di bulan yang lain bukan main kalau sampai saat itu. Dia tanya ke dokter, Pak dokter, mengapa saya di bulan Ramadan ini tak merasakan sakit? Tapi hari biasa kalau saya tak masukkan makanan, tak punya roti, tak masuk makanan, sakitnya minta ampun. Apa sebab? Karena dokter ini orang yang paham agama, dia tak hanya ahli medis, dia jawab tentu dengan jawaban orang beriman. Ketika berniat pada saat sahur, itu otak sudah memprogram, hai lambung, hai perut, jangan keluarkan asam lambung sampai masa berbuka. Oleh sebab itu waktu siang dia tak keluar asam lambung. Apa sebab? Sudah diprogram saat dia bersahur. Di sahur itu ada kekuatan fisik, tapi ada juga kekuatan mental. Itu yang tak dapat ditangkap oleh orang tak beriman. Orang yang beriman dia faham, karena semua ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakah sahur yang lain. Kalau orang terbiasa bangun sahur selama 30 malam, 29 sampai 30 malam, karena hitungan hijrah itu tak pernah 28, tak pernah 31 bulan hijrah, 29 atau 30 malam. Kalau sudah dilatih itu mata bangun untuk sahur selama 29 malam, insya Allah mudah pada bulan selanjutnya untuk bangun malam qiyamul lail, mudah untuk salat sunat. Oleh sebab itu dipahami bulan Ramadan itu bulan pelatihan, melatih diri, melatih kemampuan fisik untuk di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, supaya dia memiliki kekuatan. Itulah makna daripada sahur. Itu makna yang tertangkap oleh manusia, di samping makna-makna lain yang banyak, yang baru satu persatu ditemukan oleh akal manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sahur juga orang sedang mempererat hubungannya dengan keluarga. Sangat sekarang ni orang sibuk.
pergi pagi pulang petang, tak tentu arah bulan yang lain, sampai tak pernah bertemu. Satu rumah dengan keluarganya jarang bertemu. Ketika di bulan Ramadan, di saat sahur itu dia bisa makan bersama, bercengkerama, berkata-kata, ada pesan yang ingin disampaikan. Dalam suasana bulan yang suci, hati yang tenang, terbuka untuk menerima nasihat. Saat itu orang tua memberi nasihat kepada keluarganya, suami kepada istrinya, anak-anak menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Itu yang tak didapatkan dalam suasana yang lain. Boleh jadi hati dingin, waktu dan kesempatan tak ada. Boleh jadi waktu tersedia, kesempatan ada, tapi suasananya tak mengizinkan. Tapi pada saat sahur, saat itu hati sedang dingin, suasana sedang tenang, hati terbuka menerima kebenaran. Saat itu orang mudah untuk menerima apa yang disampaikan. Itu dimanfaatkan. Salah satu dari berkah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu banyak keberkahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbit matahari sampai tenggelam matahari, itulah masa-masa melaksanakan puasa. Hari yang 24 jam itu dibagi dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Bagaimana siangnya Ramadan? Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, imanan wahtisaban, hanya karena keimanan dan hanya karena ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa di situ menurut para ulama, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada siangnya. Lalu setelah tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq pada saat malam, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan. Nabi tak mengatakan man shalla, Nabi tak mengatakan salat malam, tapi Nabi mengatakan lafaz yang lebih umum daripada sekedar salat. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan. Qama asal katanya berdiri, tegak. Maknanya malam tu dia tak tidur tapi berdiri tegak. Maknanya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Apa saja ibadahnya? Berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian salat-salat sunat. Yang biasa kita laksanakan adalah salat tarawih dan salat witir. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan hanya karena ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang lalu. Sahurnya ada berkah, siangnya ada ampunan, malamnya ada ampunan. Berapa jumlah malamnya? 29 sampai 30, tapi tak sama antara satu malam. Ada satu malam yang nilainya lebih, Allah Ta'ala tak beritahukan, Nabi pun tak beritahukan, sengaja dirahsiakan Allah. Fihi, di dalam bulan itu, lailatun, ada satu malam. Kalau beribadah pada malam itu, kata Nabi, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Oleh sebab itu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek, umur umat Nabi Nuh ada yang sampai 1000 tahun, umur umat Nabi Musa ada yang sampai 300 tahun, tapi kita sangat pendek. Sudahlah usianya pendek, waktu yang dihabiskan banyak. Zaman dulu usia mereka panjang, waktu yang untuk menghabiskan, sarana untuk menghabiskan waktu itu tak banyak. Kita sebaliknya, usia kita pendek, sarana yang menghabiskan waktu banyak. Zaman Nabi Nuh umur mereka 1000, tak ada yang bisa menghabiskan. Zaman sekarang umur kita 63, yang menghabiskannya banyak. Untuk TV berapa, untuk FB berapa, untuk browsing chatting berapa, untuk TM Tokmania berapa. Habis. Sudahlah usianya pendek, sarana yang menghabiskannya banyak. Oleh sebab itu, apa yang bisa menebus itu? Allah Ta'ala Maha Kasih, Maha Sayang. Dia berikan satu malam. Kalau kita beribadah pada malam itu, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang perlu, yang langkah pertama. Tadi saya janjikan ada 7. Yang pertama, kenali dulu Ramadan. Jangan sampai setelah masuk ke dalam, setelah dia pergi, setelah dia berlalu, baru kita tahu, baru datang penyesalan. Akibat apa? Akibat tidak mengenal Ramadan dengan baik. Maka kita kenali dengan baik, supaya kita bisa isi dia dengan ibadah yang baik, dan kita mendapatkan kebaikan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, bu'dan. Bu'dan asal kata bu'dan, ba'id, jauh.
Bu'dan jauh. Apa makna jauh? Di situ jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Bu'dan, siapa yang jauh itu? Bu'dan liman adraka Ramadan. Celaka, jauh dari rahmat Allah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dia dengan Ramadan, masuk dia ke dalam bulan Ramadan dan keluar dia dari dalam bulan itu, falam yughfarlah, tapi dosanya tak diampuni oleh Allah SWT. Hanya numpang lewat saja Ramadan. Masuk kamu ke Ramadan, ya. Bertemu dengan Ramadan, ya. Keluar dari Ramadan, ya. Apa yang didapat? Tak ada. Berat badan bertambah karena buka puasanya bertambah berdua kali lipat, berlipat ganda. Tak lebih daripada itu. Oleh sebab itu, kita mau bulan itu kita dapat manfaatnya lewat. Yang pertama adalah kita kenali bulan itu dengan baik. Tapi kenalannya mesti betul. Kalau kenalannya salah, maka informasinya salah, yang kita lakukan pun salah. Kalau bapak ibu tak percaya, nanti tengoklah di bulan Ramadan, masuk kita ke masjid-masjid yang kipas anginnya banyak, yang pakai AC, makin banyak kipas anginnya, makin banyak orang siang Ramadan datang ke masjid. Bukan untuk beribadah, bukan untuk mengaji, untuk tidur siang. Kalau ditanya mengapa tidur siang di masjid, langsung keluar hadisnya, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis itu hadis dhaif, tak bisa dijadikan dalil. Hadis dhaif bisa jadi dalil fadail a'mal. Ini fadail a'mal apa? Amal tidur. Tapi orang biasanya megang hadis ini, dia tak tengok sahih atau dhaifnya, yang dia tengok menguntungkan atau tidak. Dhaif sekalipun kalau menguntungkan, dia pegang mati-matian, dihafal tu hadis. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis tu jangan dipegang, dia tak bisa dijadikan dalil sebagai dalil untuk tidur, memperbanyak tidur. Oleh sebab itu, dari mulai sahurnya, siangnya, malamnya, Lailatul Qadarnya, itu kita isi seefisien mungkin. Jangan sampai lolos satu pun waktu terbuang, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama adalah kenali Ramadan. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada apa dengan kita, hubungan kita dengan Allah selama ini? Ada orang kalau sudah diajak bercerita hablum minallah, taubat nasuha, Pak Ustaz tak usah ceramahi kami tentang taubat nasuha. Kami sudah solat, kami sudah puasa sunat, kami sudah tahajud malam, kami tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan harta haram, tidak melakukan perbuatan batil. Hubungan kami baik-baik saja dengan Allah. Kita salah fahaman kita tentang itu, perlu diluruskan. Kita tengok bagaimana Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Padahal Nabi itu tak pernah berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak mencuri, ibadahnya full. Mengapa istighfar taubatnya 100 kali sehari semalam? Apa maknanya? Maka ulama memberikan analisa. Nabi bertaubat sehari semalam 100 kali, maknanya dia tidak menghitung dosanya seperti kita menghitung dosa. Kita menghitung dosa yang besar-besar, tapi Nabi melihat dirinya. Andai dia lalai kepada Allah, maka lalainya itu sudah dia hitung sebagai dosa, maka dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita mengukur dosa kita dengan standar ukuran mencuri, berzina, makan haram, mungkin itu tak kita lakukan. Tapi ada hal-hal kecil yang kita anggap remeh-temeh, sepele, padahal dia besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang kedua kita lakukan adalah memperbaiki diri dengan taubatan nasuha. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Lalu penjelasan taubat nasuha itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, taubat nasuha itu baru dianggap dia sebagai taubat nasuha kalau ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati.
dari langkahnya kita selalu salah. Seringkali kita menyesalnya. Nomor dua, yang diawali kita seringkali istighfarnya duluan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendulukan istighfar daripada menyesal, kal mustahzi', seperti orang yang mengejek Allah Ta'ala. Orang yang lebih dulu istighfar di mulut daripada penyesalan di hati, seperti orang yang mengolok-olok, mengejek Allah Ta'ala. Oleh sebab itu langkah pertama bukan istighfar. Langkah pertama adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Penyesalan yang kuat dalam hati baru diungkapkan lewat lidah. Pengungkapan lewat lidah itu disebut dengan istighfar. Kita perbanyak istighfar. Yang pendek, astaghfirullahalazim. Yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang daripada itu, sayyidul istighfar. Orang Islam paling tidak melafazkan sayyidul istighfar 2 kali sehari semalam. Sekali ba'da subuh, sekali ba'da isya. Itu yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Kalau dibaca ba'da subuh, mati dia pada siang hari itu dengan penuh keimanan dan penyesalan, Allah ampuni dosanya dan masuk ke dalam syurga. Kalau dia baca ba'da asar, mati dia pada malam hari itu dengan penuh keimanan, keikhlasan dan taubat nasuha, maka Allah ampuni dia dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah ungkapan istighfar. Ditekankan penyesalan dalam hati, diungkapkan istighfar di mulut. Tapi ada satu lagi. Apa dia yang ketiga? Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Penyesalan pertama, ungkapkan lidah. Kedua, tekad kuat dalam hati untuk tak kembali kepada perbuatan itu. Kalau 3 unsur itu tak ada, maka dia tak layak disebut dengan taubat nasuha. Jadi yang kedua adalah kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi hari Rabu 14 Sya'ban, malam ini malam nisfu Sya'ban. Disebutkan dalam sebuah hadis, status hadisnya hasan sahih. Satu dalam riwayat At-Tabrani, satu lagi dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Ittala'allahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti malam lain Allah tak perhatikan. Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Jangankan yang tampak di luar, yang bisa ditengok zahir. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang terlintas dalam hati pun kami tahu. Allah Ta'ala tahu. Tapi makna Allah perhatikan artinya Allah bukakan pintu ampunan malam ini. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ampuni semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, tapi ada 2 yang tak diampuni. Yang pertama, li musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, wal li musyahid. Musyahid, orang yang belum berdamai dengan saudaranya, orang yang belum berdamai dengan musuhnya. Itu status ampunannya pending di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia berdamai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita perbanyak istighfar, kita laksanakan qiyamul lail, kita khususkan. Mengapa begitu? Karena Nabi SAW mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali yang 2 tadi. Perbaiki hubungan kepada Allah. Yang ketiga yang dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan adalah memperbaiki hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Ada sebagian orang menganggap kalau dia sudah salat tahajud malam, kalau dia sudah melaksanakan puasa sunat Senin Kamis, Ayyamul Baid 13, 14, 15, dia sudah pergi haji, dia sudah pergi umrah setahun 2 kali, maka dia anggap selesailah hubungannya dengan Allah. Maka Islam ini bukan agama individual, Islam ini bukan agama hidup sendiri. Islam ini agama sosial, hidup bermasyarakat
hidup bersama orang banyak. Bahkan hadis tentang nisfu Sya'ban tadi menunjukkan sikap kita kepada orang lain membuat ampunan Allah menjadi mengambang, tak turun. Apa sebab? Karena hubungan kita tak baik sesama orang lain. Oleh sebab itu yang ketiga, kita perbaiki hubungan sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini kita bertutur kata, lidah ini lembut tapi dia tajam. Kadang dia menyinggung perasaan orang lain, kadang dia menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah malu untuk memohon maaf kepada orang lain, dan jangan pernah pula bosan membuka pintu maaf untuk orang lain. Mengapa begitu? Karena ampunan Allah Ta'ala itu tidak turun kepada orang yang belum bermaaf-maafan. Hadisnya hasan sahih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki hubungan itu. Kalau malam nisfu Sya'ban saja ampunan terkendala gara-gara hubungan sesama manusia tak baik, lalu bagaimana dengan 30 malam yang akan datang di bulan Ramadan? Kita laksanakan qiyamul lail, tarawih, witir, membaca Al-Quran. Sementara siangnya kita laksanakan puasa. Sementara itu semua terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki hubungan yang rusak. Yang rusak ditambal sulam kembali, disambung, dipereratkan kembali. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Anar Rahman, kata Allah. Kalau hadis qudsi, Allah Ta'ala melafazkan, Nabi melafazkan, tapi kata gantinya kembali kepada Allah. Anar Rahman, aku ni Rahman, aku ni Maha Pengasih, kata Allah Ta'ala. Syaqaqtur rahim min ismi, rahim itu diambil dari namaku. Rahim itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, itu diambil dari salah satu Asmaul Husna, Ar-Rahman. Diambil dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambungkan rahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutuskan silaturahim, aku putuskan hubungan dengan dia. Ini silaturahim, datang bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, ini kan hubungan sesama kita. Apa hubungannya dengan Allah? Tapi Allah tak melihatnya begitu. Hubungan engkau dengan saudaramu itu berarti menjalin hubungan dengan aku. Oleh sebab itu, Ramadan, bulan baik, bulan mulia, jangan sampai terkendala amal kita disebabkan hubungan kita tak baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tak masuk surga siapa yang tak masuk ya Rasulullah, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu, hubungan yang selama ini mungkin kurang baik, kita perbaiki. Hubungan yang sudah baik, maka kita lebih eratkan lagi dengan melaksanakan amal-amal kebaikan. Berbuat baik dalam kebaikan di bulan yang baik, itu semua akan menambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mempererat hablum minan nas. Yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Allah Ta'ala menyebut dalam kitab suci Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu punya anak, sayang, tapi di bulan kelahirannya ada sayang yang lebih dari semestinya, yang lebih dari biasanya. Kita baca Quran bukan berarti kita tak baca Quran. Tiap hari kita baca Quran, tapi khusus di bulan turunnya Al-Quran, maka kita berikan perhatian yang lebih kepada Al-Quran, lebih dari biasanya. Maka kita perlu persiapkan yang keempat ini, siapkan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa Ramadan itu 9 kali. Pada tahun 1 dia belum puasa Ramadan, Ramadan belum diwajibkan. Tahun 1 Hijrah baru ada puasa Ashura, 10 Muharram. Allah membebaskan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, lalu orang Yahudi berpuasa. Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak berpuasa daripada kamu. Maka Nabi bersama kaum muslimin puasa Ashura. Pada tahun kedua baru wajib Ramadan. Jadi meninggalnya Nabi tahun 11, tapi bulan tahun 11-nya tak sampai Ramadan, karena Nabi meninggal bulan Rabiul Awal.
Jadi kalau dihitung, Nabi berpuasa dari tahun kedua ke tahun 10, berarti 9 kali Ramadan Nabi berpuasa. Apa hubungannya dengan bacaan Al-Quran? Di setiap Ramadan itu Nabi menghatamkan bacaan Al-Quranul Karim. Pada tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kecuali pada tahun 10. Pada tahun 10 itu dia khatam tidak 1 kali, tapi khatam 2 kali. Oleh sebab itu, kalau kita ini mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita khatamkan bacaan Al-Quran. Kita sudah baca Quran, tapi Quran yang kita baca selama ini masih jauh dari sempurna. Selama ini kita baca Quran tulisannya hitam saja, maka tahun ini kita perbaiki kualitasnya, beri yang berwarna, ada idghamnya merah, ada iqlabnya hijau, ada ikhfa'nya kuning, hijau kuning kelabu, ramai warnanya. Untuk apa tujuannya? Supaya kita betul, karena Quran ini tak sama dengan bahasa kita. Dia bahasa Arab, ada tajwidnya. Kemudian tak hanya sekedar bacaan tajwid, sebelah kiri ada terjemah. Maka setelah baca ayat, tengok terjemah. Sebagiannya pula terjemahnya di bawah, potong perkata. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, asyam berpuasa, kama sebagaimana, kutiba diwajibkan, ala atas allazina orang-orang, min qablikum sebelum kamu. Jadi kita tahu perkata. Selama ini kita tahu terjemah per ayat, tapi sekarang kita sudah tahu per kata. Apa manfaatnya? Ketika jumpa kata ini di surat Al-Baqarah, kita ingat ketika jumpa kata ini di surat lain, untuk menambah pemahaman kita tentang isi Al-Quran. Paham artinya, tahu tajwidnya, ada pula tafsirnya di bawah. Terjemah di atas samping, lalu ada tafsir di bawah. Dalam satu mushaf kita sudah dapatkan 4. Ada tulisan, ada tajwid, ada terjemah, ada tafsir. Tujuannya memperbaiki bacaan. Berapalah kira-kira Quran yang model 4 isi tadi? Hanya 150.000. Sementara harga sandal yang kita injak itu 200.000. Mau masuk surga, tapi yang dipakai Quran waktu akad nikah dulu. Macam mana mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki bacaan Qur'annya, diperbaiki Qur'annya pun diperbaiki, kualitas yang bagus. Bagi yang memasukkan program Quran digital ke HP, mulai masukkan. Karena kita mungkin susah membawa mushaf, mungkin dalam kendaraan, mungkin di kantor, mungkin di kampus, tinggal buka, masukkan ke laptop, masukkan ke dalam PC. Segala macam sarana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi kita manfaatkan untuk mendalami Al-Quran di bulan yang baik dan mulia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Kalau dapat kita setiap selesai salat 2 lembar, maka 5 kali salat 10 lembar. 10 lembar itu sudah 20 halaman. 20 halaman itu sudah 1 juz. Berarti dalam 30 hari khatam kita 1 Quran. Apalagi kalau di sela-sela salat itu kita tengok terjemahnya, kita tengok tajwidnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu yang keempat, kita siapkan Al-Quran. Yang kelima, kita siapkan budget tambahan porsi makanan. Tambahan porsi makanan. Selama ini kita sudah buat tambahan budget belanja porsi makanan, tapi tambahan itu untuk kita 2 kali lipat. Yang saya maksudkan ini tambahan bukan untuk kita. Untuk siapa? Untuk orang lain. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya hadis sahih, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, hadisun sahih. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Man fattara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan, memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa.
Kalau kita berikan bukaan untuk orang berpuasa, kita dapat pahala puasa double. Kita satu, kita dapat pula puasa orang lain tanpa mengurangi pahala puasa dia. Oleh sebab itu kita tingkatkan memberikan buka puasa untuk orang lain. Tapi jangan hadis ini dipahami, oh kalau begitu kita kasih aja orang lain buka, kita tak usah puasa Pak Ustaz. Maknanya kita berbagi pada orang lain dan kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Di negeri lain, saya tinggal di Malaysia setahun, pernah saya kuliah, tak selesai S2. Itu setiap petang ada perbukaan di, ingat saya, Masjid Raya Kajang, Selangor. Setiap petang disediakan buka puasa. Di Mesir disediakan di dekat halte bis, di tanah lapang, di dekat stasiun kereta api, di samping masjid dibuat besar-besar Maidatur Rahman. Maidah artinya meja makan, Rahman Allah Ta'ala, meja makan Allah Ta'ala, bukan berarti Allah makan. Maknanya makanan gratis, tak disebut itu pemberian orang, tapi orangnya tak perlu disebut itu dari mana makanan itu, dari Allah Ta'ala. Silakan datang ke situ. Ayam itu dipotong 4 saja, sekali 2. Dia tak banyak, tak macam kita ayam itu dimutilasi habis kecil-kecil. Ikan itu besar-besar. Oleh sebab itu ini semua siapa yang memberi? Maidatur Rahman. Di tempat kita belum lagi, sebagian tempat sudah ada. Kalau kita belum sanggup untuk memberi banyak orang, paling tidak kita sendiri memberi 1 orang. Kalau 1 orang memberi 1 orang, ada 1000 orang, maka ada 1000 orang lain yang bisa mendapatkan kenikmatan berbuka puasa. Cuman yang jadi masalah, orang Islam ini terlalu husnuzan. Dia terlalu husnuzan. Mengapa kamu tak bagi perbukaan untuk orang lain? Kan udah ada orang lain yang mengasihi, tak perlu saya. Akhirnya semua berprasangka baik. Apa yang terjadi? Tak satu pun ada orang susah yang dapat perbukaan, karena semua merasa sudah diwakili oleh saudaranya. Ada saudara saya yang memberi. Oleh sebab itu kita beri. Kita seringkali bersedekah kepada orang. Mau bulan puasa ni tiap hari sedekah. Mungkin skedul jadwal anak yatim piatu tu penuh, tumpang tindih. Di bulan Syaban mau Ramadan penuh undangan makan. Nanti masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tak ada lagi. Seolah-olah dia makan tu bulan Syaban saja laparnya. Mereka tu lapar, mereka tu punya perut makannya tiap hari, tiap bulan. Oleh sebab itu perlu ada perhatian yang terus menerus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu tambahan budget belanja, bukan tambahan untuk kita, tapi tambahan untuk orang lain. Berdasarkan hadis dalam kitab Sunan Tirmizi, orang yang memberikan pembukaan kepada orang lain mendapatkan pahala puasa seperti orang yang melaksanakan puasa. Apa maknanya? Kita ingin dapat pahala ganda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan yang ke-6. Yang ke-6 yang perlu kita lakukan, yang ke-6 adalah mengqadha puasa yang tinggal. Ini banyak orang lupa, pikirkan itu ini lalu lupa pada hutang. Hutang puasa tak dapat ditebus dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah malam nisfu Syaban. Selesaikah hutang puasa? Tak. Hutang puasa tak dapat ditebus pergi umrah, bayar 20 juta, pergi tawaf sa'i, anggap selesaikah hutang puasa dengan Allah? Tak. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, wajib diganti di hari yang lain. Oleh sebab itu kewajiban ini bukan ijtihad ulama, bukan dia pendapat disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ramadan tahun lalu sudah lewat 350 sekian hari, mengapa sampai 14 Sya'ban belum juga ganti itu ibadah puasa? Maka kita mengganti, mengqadha puasa yang terlewatkan itu. Kalau tidak, maka dia menjadi hutang
Dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah sampai ke Ramadan berikutnya, maka balasan hutangnya menjadi dapat denda. Di samping dia puasa, wajib membayar fidyah. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. 1 mud itu minimalnya. Kalau mau lebih daripada itu, saya mau kasih 1 porsi makan pagi siang lengkap dengan cuci mulut, dessert dan lain sebagainya, lebih baik. Saya mau kasih 1 porsi makanan kelas A, VVIP, bagus. Tapi minimalnya adalah makanan 1 mud. Itu tambahan. Oleh sebab itu, sebelum kena denda itu, maka kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah SWT. Sampai-sampai dalam sebuah hadis kata Nabi, andai mati sekalipun, mati orang itu, apakah selesai hutangnya dengan kematiannya? Tak selesai. Apa kata Nabi SAW? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya, keluarganya melaksanakan puasa untuk dia. Oleh sebab itu, kalau kita punya hutang kepada orang, kita tulis. Tapi hutang kepada Allah, tulis juga. Jangan yang ditulis itu hutang kepada si fulan, setelah meninggal ditanya, bagaimana bapak ibu kami? Baik, baik. Adakah hutangnya? Ada, nanti kami bayarkan. Lupa hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan, untuk dibayarkan. Oleh sebab itu, seorang ibu, dia tak hanya menyebutkan bahawa dia punya peninggalan kebun sejauh mata memandang. Dia tak hanya menceritakan dia punya peninggalan perhiasan emas dan perak, tapi dia tulis juga dalam buku catatannya, kamu dulu dalam kandungan perut saya 9 bulan 10 hari, saya lewati bulan Ramadan, saya utang sekian hari, kamu ikut bertanggung jawab membayarnya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebutkan dalam hadis Nabi, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya melaksanakan puasa untuknya. Begitulah tentang kewajiban puasa. Oleh sebab itu, hutang puasa kita ingat-ingat lagi, kita tunaikan, karena hutang itu tak akan selesai dengan taubat nasuha, bahkan tak akan tuntas dengan kematian. Dia tetap akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke-7, persiapan apa yang kita lakukan untuk kedatangan bulan Ramadan tersebut? Tak lain tak bukan adalah menjaga kesehatan fisik. Oleh sebab itu, mengapa demikian? Karena ibadah ini dibagi 3. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi ibadah kepada 3. 1 ibadah badani, badan. 2 ibadah mali, harta. 3 ibadah badani wa mali, gabungan antara badan dan harta. Puasa ini ibadah mana? Puasa ini ibadah badani. Dia butuh kekuatan fisik. Makanya kalau sudah sakit, maka kita tak berpuasa. Kalau sudah tak puasa, mengganti di hari yang lain itu berat. Kalau di bulan Ramadan ringan kita berpuasa. Kenapa? Orang lain puasa, tengok kanan puasa, tengok kiri puasa, kita pun ikut puasa. Tapi kalau sudah puasa di bulan tak puasa, mau tengok contoh puasa 6 hari, bukan main beratnya, cobaannya banyak. Kalau ditanya, sudah sampai hitungan 20 Syawal, belum juga mulai lagi. Kalau ditanya, kenapa belum mulai? Banyak betul undangan halal bihalal, Pak Ustaz. Oleh sebab itu, sebelum masa itu datang, apa kata Nabi SAW? Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu dari yang 5 itu adalah wasihhataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Oleh sebab itu, sebelum dia datang, kita jaga fisik, kita jaga kesehatan. Makanya salah satu dari larangan dalam kitab Sunan Abi Dawud ada larangan Nabi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban, jangan lagi kamu puasa. Loh, kita kan disuruh untuk memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Mengapa setelah pertengahan Sya'ban tak boleh lagi puasa?
salah satu hikmahnya itu larangan berlaku bagi orang yang tak terbiasa puasa. Kalau sebelumnya dia tak pernah puasa, setelah pertengahan Syaban jangan puasa. Kenapa? Badannya tak siap, lalu mungkin dia akan jatuh sakit. Tapi kalau dia sudah biasa puasa Senin Kamis, setelah pertengahan Syaban, ya lanjut saja, boleh saja. Begitu pendapat ulama. Apa kaitannya dengan yang ketujuh? Adalah mempersiapkan kesehatan fisik. Jangan hanya bermodal tawakal saja kepada Allah memasuki bulan ini. Memang betul, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakal orang beriman. Tapi tawakal dalam Islam itu diiringi dengan usaha. Maka segala usaha kita laksanakan agar supaya ibadah kita baik secara fisik maupun secara mental kita laksanakan. Kita jangan lupa, semua ibadah dalam Ramadan itu membutuhkan kesehatan fisik. Bangun tengah malam tahajud butuh kesehatan fisik. Untuk bersahur butuh kesehatan fisik. Untuk menahan makan dan minum kesehatan fisik. Bagaimana kita melaksanakan itu dengan sempurna kalau fisik tidak dalam keadaan fit? Oleh sebab itu kita jaga itu supaya ibadah kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Masuk fardu Isya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 7 hal yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri dan sampai masuk ke dalam, lalu mengambil hikmah di dalam, dan keluar dari bulan itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Tanya jawab akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Baik berkaitan dengan 7 poin ini ataupun masalah-masalah lain, silakan Bapak Ibu tanyakan nanti langsung ataupun ditulis di kertas, insyaallah akan kita bahas. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.